apa? Ada yang tertabrak. Tabrak. Kamu baik-baik saja, Lin Jiang. Jadi kau, pecundang, Lin Jiang, kita sudah putus. Jangan gak tahu malu, mengikutiku, ya? Baiklah, demi Xiaoya. Aku tidak akan memanggil polisi hari ini. Tapi mobil ini, kau menggoresnya. Kau harus membayarnya. Kau menabrakku. Aku menabrakmu? Yah, mobilku tergores. Perbaikan ini akan memakan biaya setidaknya 8,5 sen. Berapa? 8,5 sen. Kurangi sedikit saja dan kau akan menyesal. Jangan coba-coba mengancamku dengan melukai diri sendiri. Keluarkan uangnya. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Bagaimana kalau dia mengamuk dan menyakitimu lagi? Orang ini berpura-pura. Apa kau tidak lihat? Hei, cuma ini yang aku punya. $200. Ini. Dari mana kau dapat uangnya? Dapat dari mana? Aku dapat dari kerjaku. Lindungi Tuan Lin. Cepat. Tuan Lin. Anda baik-baik saja? Siapa kau? Presiden Ban Nanceng. Xiong Tianan, benar-benar kau. Bukankah ini Tuan Li? Apa? Kemampuan mengemudimu meningkat. Presiden Xiong. Jangan. Aku tidak melihat jalan saat mengemudi. Tidak melihat, ya? Setahuku, ayahmu, Li Qing, mengambil pinjaman di bank kami sebesar 1.000. Kurasa itu tak perlu lagi. Presiden Xiong, kumohon jangan. Perusahaan ayahku bergantung pada pinjaman itu. Sayang sekali. Ayahmu punya anak yang menyetir tanpa melihat jalan. Liang Jing. Tolak aplikasi pinjaman. Grup Li. Tolak saja. Baik, Tuan Xiong. Xiongge. Maafkan aku kali ini. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Lihat ini. Pergi sana. Lin Jiang, ini semua salahmu. Aku belum selesai denganmu. Tuan Lin, tolong jangan hiraukan dia. Ada yang lain? Aku hendak pergi bekerja, tapi aku baru saja dipecat. Kalau begitu, mari kami antar pulang. Dan kita bisa bicara tentang deposito dan pengelolaan kekayaan. Tidak perlu, aku tidak punya banyak uang. Untuk apa aku repot-repot dengan pengelolaan keuangan? Hei, kau terlalu baik. Ini yang seharusnya kami lakukan. Liang Jing. Di mana rumah Tuan Lin? Kompleks perumahan Taman Utara, 0408. Aduh, bro. Keren juga nih barang. Jangan disentuh. Semua barang di sini adalah karya seni asli. Harganya ratusan. Kalau pecah, kita gak sanggup ganti. Bukan yang ini. Ini cuma beberapa ratus. Beli di mana? Nih? Kamu kenapa? Sih, gila. Ya, jangan mentang-mentang. Punya duit dikit. Bisa seenaknya. Ngomong apa? Sih? Perutku agak sakit. Aku mau boker dulu. Tunggu di sini. Jangan pegang apa-apa. Jangan kemana-mana. Dengar? Li tahu benar. Seharusnya aku tidak menyentuhnya. Ngapain kamu di sini? Lin Jiang. Oh, Lin Jiang, kau akan kehilangan segalanya. Li Tianhao, apa kau sengaja? Kau... Memangnya kenapa kalau aku sengaja? Memangnya kenapa kalau tidak? Kau memecahkan vasnya. Kau harus membayarnya. Kau mengejutkanku. Seluruh ruangan ini dipantau. Mau lihat? Lin Jiang.
Jadilah lelaki sejati. Kalau kau berbuat salah, akui saja. Jangan jadi pengecut. Baiklah. Sudah, jangan bicara lagi. Aku bayar. Bayar? Ini peninggalan dinasti Song. Berusia 400 tahun. Ini bukan vas murahan yang bisa kau beli dengan recehan. Bayar? Pakai apa? Lin Jiang. Ngomong. Kucing gigit lidah lo? Gue bilang, ngomong. Lo mukul gue. Emang kenapa kalau gue mukul lo? Gue bakal mukul lo lagi. Ada keributan apa ini? Siapa yang lakuin ini? Lihat, itu vas 100 bunga. Kok bisa pecah? Itu barang kesayangan, Pak Ketua. Entah dari mana datangnya bocah. Brengsek ini, mungkin anak orang kaya. Anak orang kaya apaan? Dia cuma pelayan. Pak Liu, lihat baik-baik. Vasnya ada di kaki siapa? Lin Jiang, apa yang terjadi di sini? Apa beneran lo yang mecahinnya? Sang Meng, ini beneran bukan salah gue. Orang brengsek ini, dia sengaja ngagetin gue. Gue nggak sengaja. Cuma... Cukup. Gue nggak peduli siapa lo. Dan gue nggak peduli apa latar belakang lo. Karena udah pecah, lo harus ganti rugi sesuai harga pasar. Pak Liu, tenang dulu. Saya yakin Lin Jiang bukan orang kayak gitu. Gimana kalau kita cek rekaman CCTV dulu? Cek pantat lo. Sang Meng. Lo harus jelasin sikap lo. Lo berani ngelawan gue, percaya atau enggak? Gue bisa mutus dana keluarga lo dalam semenit. Pak Liu, tenang dulu. Tidak, saya yang akan membayar Lin Jiang. Lo yang bayar buat Lin Jiang? Apa hubungan lo sama dia? Dia suami lo? Bukan. Kalau bukan, kenapa lo ikut campur? Kenapa lo bantuin dia? Gue suka dia. Wah, cocok banget. Dua sejoli yang polos. Gue terharu banget. Tapi hari ini, kalian berdua nggak bakal kemana-mana. Li Tianhao, apa maksud lo? Maksud gue apa? Sang Meng, gue mau tanya sama lo. Apa maksud lo? Lo buta mata apa? Sampai jatuh cinta sama pecundang ini? Jangan bohong. Oh, selera yang bagus. Kalau gitu, lo bayar buat pecundang ini. Bayar buat vas pecah ini. Pak Liu, vas ini, berapa harga pasarnya sekarang? Sekitar 309 juta. Aduh, gue nggak sanggup bayar meskipun jual 10 ginjal. Lin Jiang, lo dengar itu? 3,09. Hang Meng, oh Sang Meng. Kenapa lo ngotot mempermalukan diri sendiri? Dengan nempel sama pecundang ini? Bukankah lebih baik sama gue? Li Tianhao, tutup mulut lo. Jangan kira lo bisa seenaknya. Cuma karena lo punya sedikit uang. Biar gue kasih tahu, reputasi lo di Nanjing udah hancur banget. Siapapun yang terlibat sama lo, bakal kena kutukan sial 8 turunan. Gue, cukup. Li Tianhao, ini All Star. Di sini semua orang punya jabatan. Sial banget. Umbar masalah pribadi di sini. Selesaikan secara pribadi. Lo benar, Pak Liu. Kita kembali ke masalah utama. Hang Meng, barang antik ini, gimana lo mau ganti ruginya? Diam. Ini bukan urusan lo. Pak Liu, bolehkah saya bayar 3,09 juta? Dengan cara dicicil? Hang Meng, oh Sang Meng, lo nolak disangrai, malah milih digoreng. Lo mau cicil? Dicicil? Gue kasih tahu. Kalau lo nggak bayar vas ini hari ini, gue bakal pastiin kalian berdua nyesel. Gue bayar. Gimana dia bisa bayar? Lihat tuh baju buluknya. Mana mungkin dia sanggup bayar? Liu Ping, Anda mengatakan vas ini lumayan mahal juga, ya? Kayak lo sanggup aja belinya. Lin Jiang, udah dong.
Tenang aja, Mengmen. Fast ini, kan? 309 yuan, gue bisa kok bayarnya. Lin Jiang, diam. Gak malu apa lo? Gak ngerti juga lo? Gue lagi bantuin Elo nih. Gak usah bantuin juga gak apa-apa. Tapi jangan bikin masalah tambah runyam, ya, Lin Jiang. Mau? Gue kasih resleting gak? Maksud lo apa? Pakai resleting ini. Buat nutup mulut ember lo itu. Biar gak malu-maluin di sini. Udah ketawanya. Lin Jiang, gue pengen lihat seberapa hebat sih Elo. Gue bilang, udah ketawanya, jangan keterlaluan. Cuma fast doang, cuma 309 yuan doang. Emangnya kenapa kalau gue gak mampu beli? Cuma 309 doang. Lin Jiang, lo kira lo sultan apa? Lo kira lo tajir melintir? Kalau lo bisa keluarin 100 yuan sekarang, urusan ini selesai. Kalau gak bisa, jilat telapak kaki gue dari ujung ke ujung. Gimana? Lin Jiang, udah puas lo? Kalau lo terus-terusan begini, gue beneran gak bakalan bantuin lo lagi. Jangan nantangin gue. Maaf, gue agak keras tadi. Udahlah, jangan bikin susah Lin Jiang lagi. Gue minta maaf. Gue gak terima maaf lo. Kecuali lo jilat ludah di sepatu gue. Baru gue maafin dia. Gimana? Cukup. Li Tianhao, kalian berdua jangan keterlaluan. Iya, gue emang orang gak punya. Gak bisa nyaingin kalian tuan muda yang kaya raya. Gue emang gak selevel sama kalian. Tapi jangan seenaknya ngebully gue. Cuma fast doang. Cuma 309 yuan doang. Emangnya kenapa kalau gue gak mampu beli? Semiskin-miskinnya gue. 30 yuan MAH gue masih sanggup, kan? 1, 2, 3, 4, 5, nih 500. Pas ini 309, kan? Liu Ping, 200 sisanya. Buat minta maaf ke Direktur Liu. Lin Jiang, kamu... Direktur Liu, saya sudah bayar fasnya. Diam. Oh, Tuan Lin. Ngapain sih orang penting kayak kamu? Repot-repot sama orang kecil kayak kita? Ya ampun. Astaga. Lin Jiang, lo sebenarnya siapa sih? Direktur Liu, Bapak. Direktur Liu apaan? Panggil aja gue Xiao Liu. Saya gak bisa terima uang ini. Jangan. Saya yang mecahin fasnya. Ganti rugi itu wajib hukumnya. Kalau enggak, entar ada orang-orang remeh yang bilang gue bukan laki-laki. Gak, mulai sekarang gak bakal ada yang berani ngomong gitu lagi ke Elo. Ayo, minta maaf. Tamparan ini gue kasih atas nama Tuan Lin. Tamparan ini gue kasih atas nama Nyonya Lin. Pantas lo dapet. Gue kasih tahu ya, jangan macam-macam sama dia. Kalau enggak, gue yang mati. Baiklah, Tuan Liu. Karena Bapak sudah tulus minta maaf, saya gak akan perpanjang masalah ini. Ya udah, kalau gitu selesai. Saya akan minta dapur siapin makan malam lagi. Sebagai permintaan maaf. Gak usah. Tuan dan Nyonya, selamat datang. All Star. Seperti yang semua orang tahu, setiap tahun di All Star, momen paling seru akan segera tiba, yaitu tahunan kompetisi Ratu Bunga. Ada apa? Hanya memikirkan bisa berdansa denganmu nanti, membuatku sangat senang.
Belum tentu kau jadi pasanganku. Jangan kegeeran. Pasti kau. Lihat, Tuan Liu. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Katakan saja. Kau sopan sekali. Ini tentang pestamu. Dan memilih pasangan dansa. Bagaimana kau mengaturnya? Ya? Berdasarkan status keuangan masing-masing, kami mencocokkan mereka dengan seorang gadis yang setara. Bisa juga dibilang, siapa yang punya uang, dia yang berhak memilih duluan. Oh, kalau begitu. Oh, jangan khawatir. Dengan kekuatan finansialmu, kau pada dasarnya bisa memilih gadis manapun yang kau suka. Aha, Tuan Liu. Dengan kata-kata itu, aku lega. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Yakin banget, ya? Kalau nggak ada masalah, kita biarkan Lin memilih pasangan dansanya dulu. Semuanya, tepuk tangan. Tunggu. Aku punya pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Kenapa dia dapat prioritas? Dia pikir dia siapa, sih? Kalau aku nggak salah dengar. Berani sekali kau bicara pada Tuan Lin seperti itu? Gila, ya? Tidak, kenapa aku nggak boleh bicara seperti ini padanya? Lin Jiang, biar ku bilang, ya, selama aku di sini hari ini, kau nggak akan berhasil. Li Tianhao, kita selesaikan ini baik-baik. Tuan Lin membayar 300 yuan. Dia jelas punya prioritas dalam memilih pasangan dansanya. Jadi, maksudmu, kalau aku bayar lebih dari 300 yuan, lebih banyak duit, maka aku bisa dapat prioritas? Aku tanya, bisa apa enggak? Hei, 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 turunkan, turunkan, jangan sentuh aku. Kau kenapa, sih? Kenapa kau terus mengikutiku? Ini nggak akan pernah berakhir, kan? Apa salahku padamu? Kenapa kau mengincarku seperti ini? Aku cuma nggak suka sama kau. Emang kenapa? Aku nggak mau berurusan denganmu sekarang. Meng Meng ada di sini hari ini, dan aku nggak mau dia malu. Pergi sana. Lin Jiang, ku bilangin, ya? Jangan macam-macam denganku. Atau apa? Aku akan tidur dengan Sang Meng. Sama seperti aku tidur dengan Jiangnya. Li Tianhao, ku bilangin, ya, aku akan menghancurkanmu hari ini. Aku cucumu. Kau. Lin Jiang, tenang. Dia cuma mau memprovokasimu. Tenanglah. Kumohon, demi aku, jangan buat masalah. Minta maaf padaku. Minta maaf? Mimpi, ya? Kau memukulku tadi. Ku bilangin, ya? Ini belum selesai di antara kita. Oh, atau apa? Kau mau terus bertengkar? Kekanakan, cuma anak kecil yang bertengkar. Kalau kau berani sentuh aku lagi, kau lihat saja nanti. Aku akan menghancurkan keluargamu. Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Lin Jiang, aku tahu kau kaya. Tapi uangmu, dibandingkan dengan uangku, cuma sehelai bulu di badan banteng. Habislah kau, Lin Jiang. Kenapa kau memprovokasi orang-orang kaya ini? Gimana kita selesaikan ini? Lin Jiang, kau cuma anak kampung miskin. Kau cuma orang kaya baru. Jangan bandingkan uangmu dengan uang recehku. Kau nggak level. Oh, kenapa kau diam saja? Apa aku menyinggungmu? Pecundang. Siapa yang kau sebut pecundang? Kau siapa? Kau urus saja dirimu sendiri.
Liu Ping. Kok bisa ya? Sembarang orang ada di sini? Menurutku, acara bintang-bintang ini makin lama makin jelek. Biar ku bilang, ya, Lin Jiang kita super kaya. Kalau kau nggak percaya, ayo kita bandingkan. Coba saja kalau berani. Aku ingin lihat, seberapa kaya sih si pecundang ini? Kau punya uang berapa? Kau gila, ya? Semangat macam apa ini? Bagaimana mungkin aku bisa menandinginya? Cepat, 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 beritahu aku. Tuan Lin kita saat ini punya 200 yuan. Pecundang tetap pecundang. Bagaimana kabarmu, Lin Jiang? Masih berani bandingkan? Bandingkan? Bandingkan apa? Tentu saja, membandingkan siapa yang punya uang lebih banyak. Tapi aku ingin main yang lebih besar. Kalau kau kalah, aku patahkan kakimu. Biar kau nggak bisa mandiri lagi nanti. Bagaimana, Lin Jiang? Jangan. Dan bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, aku akan teriak, kakek Lin, 3 kali. Di depan orang-orang ini semua. Bagaimana? Terlalu mudah untukmu, kan? Tidak mungkin. Baiklah, baiklah. Aku terima tantanganmu. Bagus. Jangan. Hei, Meng Meng. Jangan khawatir. Ini duel antara kita, para lelaki. Lagi pula, aku nggak mungkin kalah. Lin Jiang, apa kepalamu? Kejepit pintu? Apa kau tahu kekuatan di belakangku? Apa kau tahu latar belakangku? Kau sudah kalah 200 yuan. Aku tidak percaya. Kau bisa mengeluarkan 500 yuan lagi. Li Tianhao, begini ya, aku mungkin miskin, tapi aku punya harga diri. Aku tidak punya kekuatan di belakangku sepertimu. Aku tidak punya perusahaan raksasa yang mendukungku. Tapi, kau pikir kau siapa? Berani meremehkanku? Tunggu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Hei, Lin Jiang. Kau punya 500? Apa 500 yuan banyak? Lin Jiang. Oh, Lin Jiang. Apa kau benar-benar bodoh? Atau hanya pura-pura? Aku akui kau punya sedikit uang. Kau sudah punya lebih dari kebanyakan orang di sini. Tapi di depanku, itu cuma setetes air di ember. Ku bilang, hari ini, selama aku di sini, kau ditakdirkan untuk kalah. Lin Jiang, buka matamu dan lihat baik-baik. Astaga, dia benar-benar punya 2000. Seperti yang diduga, kekuatan CEO Li tidak bisa diremehkan. Tuan Muda Li, tolong lepaskan Lin Jiang. Dia bukan orang jahat, dia tidak bermaksud jahat. Meng Meng, apa yang kau lakukan? Bangun, Lin Jiang, jangan begitu. Tidak tahu berterima kasih. Oke, tidakkah kau lihat aku membantumu? Aku sudah mengabaikan harga diriku. Sampai kapan kau akan terus main-main? Aku tidak mau kau terluka. Meng Meng. Aku seperti ini, dan lagi pula, aku tidak bisa kalah. Kau masih bilang begitu, tapi ini 2000 yuan cukup untuk membeli seluruh gedung ini. Lin Jiang, ada apa denganmu? Hang Meng, oh Sang Meng. Kau benar-benar istri yang baik. Hanya saja kau akan kehilangan dia. Lin Jiang. Kau mau melakukannya sendiri? Atau perlu kubantu? Lin Jiang, jangan. Hei, kau beli pisau ini di mana? Apa kau gila?
Kenapa tanya ini sekarang? Apa kau tidak gugup sama sekali? Kenapa aku harus gugup? Dengan uangmu yang sedikit itu. Kau pikir kau bisa membunuhku? Bung, jangan mimpi. Apa maksudmu? Li Tianhao, begini ya. Kalau soal pamer, kau nomor 2, dan tidak ada yang berani jadi nomor 1. Kau hancur karena kebodohanmu. Hei, dengan uang recehmu itu, kau mau pamer padaku? Main rumah-rumahan? Li Tianhao, jika ini keunggulan kalian orang kaya, rasa superioritasmu. Maaf. Seumur hidupku, aku takkan pernah mengerti. Tapi, Li Tianhao, kalau cuma segini kemampuanmu, maka dengan menyesal ku beritahu, aku menang. Ada 20.000 yuan di sini. Mau hitung? Ya. Kau. Kenapa kau tak bisa bicara? Maka kau harus menepati janjimu. Berlutut. Tidak, tidak, tidak. Ini. Ku bilang berlutut. Ucapkan. Kakek. Aku tak dengar. Kakek. Lebih keras. Kakek. Kencing dikit, dong. Aku salah. Aku punya mata tapi tak tahu Gunung Tai. Aku punya mata tapi tak tahu Gunung Fuji. Ampuni aku. Ampuni aku sekali ini saja. Berlutut. Cepat berlutut. Berlutut, cepat. Pada bengong ngapain? Pesta lanjut. Hei, Li Tao, bantu aku pungut uangnya. Kok kamu juga pincang? Lin Jiang. Dasar bajingan. Dapat duit sebanyak ini dari mana? Jangan bilang. Kakiku. Maaf. Sudah, jangan bicara lagi. Seumur hidup, berapa kali aku bisa pamer begini? Bengong aja, bantuin gue. Nanti minum-minum gue yang traktir, oke? Bantu aku pungut uangnya. Uang ini buatmu. Aku mau cari Zhang Meng. Cepetan bantuin gue mungutin. Sip deh kalau begitu. Jangan berani-beraninya kau mengantongi uangku. Ini tabunganku selama setengah tahun. Setengah. Sayang, ada apa? Kau baik-baik saja setengah tahun. Dasar kau brengsek. Akhir. Bangun. Siapa kau? Lepaskan aku. Melepaskanmu? Tentu. Tapi kau harus menjawab beberapa pertanyaan dulu. Pertanyaan? Pertanyaan apa? Apa yang ingin kau lakukan? Singkat saja. Sekarang, aku bertanya, kau menjawab. Pertama, siapa namamu? Kenapa aku harus memberitahumu? Hei, kalau begini, kau gila? Langsung ke intinya. Permisi. Nomor 1.
Berapa banyak uang yang kau miliki? Aku benci. Memangnya kenapa? Hei, nah. Kalau begini sikapmu, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kubilang bahwa dia kesini untuk diinterogasi. Kenapa main kasar? Xiongge, bagaimana lagi caranya membuatnya bicara? Di mana Xiongge? Mana Xiongge? Xiongge. Xiong Tianan. Tidak. Xiong Tianan? Tidak. Bukan. Tidak ada Xiong Dingnan. Biar ku bilang, kalau kau tidak melepaskanku sekarang juga, besok aku akan menarik semua uang yang kutabung sampai sen terakhir dan tidak akan pernah menabung lagi. Saudara Lin, kakak Lin. Lin Yi. Aku salah. Xiong Tianan, kau gila? Kenapa kau mengikatku? Hei, Tuan Lin. Jangan salahkan aku. Aku terpaksa melakukan ini. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan aku. Tidak mau kerja, ya? Oh, bukankah ini semua karenamu? Aku? Apa yang kulakukan? Karena kau terlalu kaya. Semua yang kau miliki akan menyebabkan keresahan sosial. Ini akan menyebabkan harga. Apa rencanamu selanjutnya? Opo kui omonganmu kok ngawur? Aku orang ngomong ngawur. Apa kowe orang ngerti duitmu pira? Kowe tuku jas 1000 yuan. Wis calari monopoli liyane. Apa maneh kowe anak ing antarane? Wong sugih semono akeh. Buang 20.000 yuan. Bisa banget calari kerusuhan sosial. Bakal dadi pertumbuhan ekonomi sing cepat. Ora. Kok aku saya bingung, ya? Apa tenan selebai kui? Wis ora penting saiki. Tak kandhani, kowe sejatine. Anak apa? Lin Jiang, kowe ora apa-apa? Pak Xiong. Aku orang ngomong ngawur. Apa kowe orang ngerti duitmu pira? Kowe tuku jas 1000 yuan. Bisa banget calari kerusuhan sosial. Akhirnya bakal dadi pertumbuhan ekonomi sing cepat. Busha. Kahanane Pak Xiong lagi kritis banget saiki. Sawise didiagnosis awal, kemungkinan gede geger otak. Lin Jiang, katakan sesuatu. Apa? Piye karo kahanane Pak Xiong? Kabeh salahku amarga sembrono. Piye yen anak apa-apa karo Pak Xiong? Aku kudu piye? Sayang, ora apa-apa, ora apa-apa. Dheweke bakal slamet. Hei, dokter. Piye iki? Wis ora ana cara liya. Apa Pak Xiong Tianan bakal slamet? Gumantung tenan karo kekuatane dheweke. Bener, amarga pasien wis dioperasi. Dheweke kudu suplemen vitamin akeh. Kanggo enjan nutrisi. Kowe bisa tuku woh-wohan sing akeh. Mengmeng, ora usah khawatir. Mas Yongku mesti bakal mari. Oh, ngono. Aku tak tuku woh-wohan. Kowe tetep kenelan jaga sing api. Pak Xiong, panjenengan wis tangi. Aku anak ngendi? Lin Jiang anak ngendi? Pak Xiong, Lin Jiang lagi metu tuku woh-wohan. Woh-wohan, banyu, sega, woh-wohan segar. Hei, bos, aku arep tuku woh-wohan. Apa? Legi? Dijamin legi. Kabeh ditandur ing kebunku dewe. Anyar dipetik. Ora, apa aku isa? Tuku sejin jeruk kui? Ya, tak ambilake. $20. Bos, iki 20. Iya, ana masalah? Ribot banget. Woh-wohanku kabeh 8 mau. Kowe menehi aku, tuku kabeh kebone. Enteni, opo maksudmu, Mas? Jeruk saiki regane 8 yuan sejin. Ana masalah? 8 yuan. Syah, Kak teka liwat perjalanan waktu.
Deloken sing teliti. Wawahan kuis cetar regane. Duan 84. Aduh Gusti. Saiki tahun pira? 2023. Pira regane sak meter persegi. Omah ing tengah kuthan nanceng saiki. Oh, kui. Rong mau. 20.000. 20.000. GA. Jiang, mula. Wis pira suene aku ngelukis iki? Wis 20 jam, aku wis meh mati. Sanajan aku wis rada siap kanggo iki. Due konfirmasi. Pancen, Angel ditampa. Apa sing Angel ditampa? Aja kandayen kowe pengin terus nelikake identitasmu selawase? Saka aku uga? Kepiye carane aku nerangak iki menyang jagat raya? Manke. Urip kanggo saiki iku penting. Aku rada luwe, aku wis. Ayo padha mangan. Oh. Mbak Ayu, arep pesan apa? Wen, amnesia piye? Wong krem larat iki. Sungguh tidak original, katanya sambil memesan. Berpikir, tolong jangan pesan banyak-banyak, aku benar-benar bokek. Lin Jiang, bagaimana kalau kita makan ini? Oh, mahal. Pak, tempat ini adalah yang paling mewah. Restoran barat di kota ini, gak mampu. Ayo kita turun ke bawah dan beli mie goreng. Cukup duit buat beli apa enggak? Layak atau tidaknya adalah dua hal yang berbeda. Pak, mohon jangan tersinggung. Tapi saya kerja keras untuk uang saya, dan saya benar-benar tidak bisa memesan. Jangan buang-buang waktu satu sama lain. Lin Jiang, sebenarnya harganya lumayan kok. Dulu aku juga sering makan di sini. Dengan harga ini, 8.888 harga ini. Ya udah rampok aja. Kamu juga nggak lihat satuan uangnya apa? Yuan cukup untuk membeli lusinan hidangan di tempat lain. Kenapa fontnya kecil banget sih? Kenapa restoranmu nggak tulis 888 aja? Kalau begitu, antar 10 porsi. Pak, saya sarankan Anda untuk sedikit lebih rendah hati. Dahlah. Hari ini, restoran ini, saya beli 1.000 kuai. Aku beli tempat ini hari ini. Jangan ganggu aku saat aku sedang makan. Setelah aku selesai, aku akan bicara dengan bosmu. Aku akan membayarmu gaji nasional. Kamu pergi bersihkan toilet untukku. Bos, demi kamu sebagai pelanggan pertamaku. Perlakuan, aku akan setia padamu. Kesetiaan mutlak, gak ada waktu buat marah. Cepat siapkan makanannya. Baik Pak, saya akan meminta dapur untuk segera membawanya. Kalau begitu aku beli toko ini. Benar, Meng Mengyi. Kamu sudah banyak membantuku. Adakah sesuatu yang ingin kamu capai? Asli. Seperti membeli mobil atau rumah. Atau bepergian. Sesuatu yang biasanya tidak berani kamu lakukan. Aku bisa membantumu mencapainya. Ada apa? Oh. Kalau begitu aku ingin membeli sebuah gedung di pusat kota. Apa? Bukankah ini terlalu sulit? Aku hanya... Ini mudah. Nggak mungkin seluruh gedung pusat semudah itu. Kasih tahu kamu. Besok, ayo kita pergi ke daerah pusat kota. Semua area perumahan itu.
Oh, sepertinya pemahamanku tentang uang selamanya terbatas. Sekarang, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan membeli seluruh gedung di pusat kota. Bukankah itu terlalu merepotkan? Beli saja langsung perusahaan real estate-nya. Bukankah itu semua sudah beres? Tuan Lin, selamat datang. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan menjemputmu. Tidak apa-apa, urus saja urusanmu. Demi persahabatan. Kalau begitu, Nona Liang, pimpin jalan. Tabungan kita. Pandu. Pimpin jalan. Silakan lewat sini. Tunggu. Hai, bukankah ini orang yang katanya mengincarmu? Tuan Lin, Anda salah paham. Kakak, sudah reservasi? Jawab saja. Kalau tidak, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Silakan duduk. Cepat, tuangkan teh untuk Tuan dan Nyonya Lin. Bodoh, maaf. Makan malam akan segera disajikan. Tuan Lin, berapa banyak uang yang Anda miliki di hati Anda? Berapa banyak beras yang kamu punya di penyimpanan jangka pendekmu? Tuan Lin, apa maksud Anda? Ini salah paham. Ini juga saran ramah di antara kita. Bisnis Anda dengan bank setiap hari. Bank kami menyediakan layanan berkualitas untuk Anda. Misalnya, besok, kirim drum. Hanya, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Pertama, 50.000. Bukan jumlah yang sedikit. Lumayan banyak. 10.000. Namun, aku punya syarat. Jalan pintas apapun, bahkan jika sudah beres, aku masih akan menghubungi Yu Hangza. Bukan masalah besar. Tidak, itu saja. Ada permintaan, silakan sebutkan. Kami akan memenuhi apapun yang kami bisa. Jika kami tidak bisa, kami akan menemukan cara untuk memenuhinya. Tidak sesulit itu. Aku yang memutuskan, beli beberapa properti. Tuan Lin, belanjamu sederhana sekali. Kau bercanda? Tentu seseorang harus memperkenalkannya, kan? Aku punya banyak kunek-kunek. Di mana aku bisa benar-benar membelinya? Pusat kota, kecil. Aku belum selesai. Aku berencana untuk membeli semua tanah di pusat kota ini. Tanah. Semua perusahaan real estate di sana. Apa? Ayah, dengarkan aku. Bajingan Jiang itu terlalu kaya. Aku tidak peduli tentang itu. Lin Jiang ada di pelelangan ini. Jika kau tidak memenangkan tanah itu, jangan salahkan ayah. Akhirnya kami menunggumu. Lin Jiang juga ada di pelelangan real estate ini. Kelaparan. Kalau begitu aku beritahu, ya? Nama ayahku. Bao. Aku ragu dia akan memberikannya padaku. Lucy, bisakah kau membantuku sedikit? Beri aku alasan yang masuk akal. Jian, aku akan mengamankan posisiku. Aku akan meloloskan diriku sendiri. Aku ingin membuktikan diri kepada ayahku. Ada 50.000 di kartu ini. Kita harus mendapatkan salah satu dari plot itu. Jika kita gagal, konsekuensi. Aku mengerti. Lin Jiang. Aula lelang apa ini? Lelang real estate. Real estate, apa kau ingin membeli tanah?
Kudengar tanah distrik baru sedang panas sekarang. Bung, kau baik-baik saja? Kau punya toko kecil. Tapi kupikir kau gudang pengetahuan. Tak bisa mengikuti, Bung. Kalau begitu aku akan memberi ke turun distrik. Bahkan pinggiran kota sekarang harganya 6.000 yuan. Taman teknologi tinggi itu sebidang tanah emas. Tidak bisa memilih tanpa 10.000. Kau hanya datang untuk melihat, kau tidak ingin membeli, kan? Selain itu, aku masih punya Bank Nancheng khusus. Kartu kredit. Batas maksimumnya kurang dari 10.000. Tidak sebagus kartu yang kau buang. Hari ini, ayo. Lihat bagaimana aku menggunakan 10 yuan ini. Bagaimana cara membeli sebidang tanah? Sob, kalau ada wanita cantik bersamamu. Namun, kita harus makan apa? Kau bisa makan apapun yang kau mau. Aku sangat murah hati. Restoran sushi termahal di kota. Pesan saja semuanya. Aku yang mengundang. Aku yang beli. Aku bisa mencium bau busuknya beberapa mil jauhnya. Jadi kau yang menyembunyikan kekacauan ini di sini. Ada apa? Apa pelajaran terakhir kali belum cukup? Jie, kau hanya berada di puncak sementara. Ku bilang, bahkan jika kau menang kali ini, itu salah. Kekuatan di belakangku. Dan aset yang tak bisa kau lawan. Keluargamu telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Hanya agar kau bisa berlutut di hadapan orang kaya baru. Bagaimana kau akan memberitahu kakekmu? Punya? Tanya. Jie, akan ku beritahu. Terakhir kali, ceroboh. Sekali lagi, aku jamin. Aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku. Saudara, mengapa kita tidak hari ini saja? Betapa kecilnya. Lin Jiang, kau sangat lucu. Aku tahu kau berpartisipasi kali ini. Namun, tidak ada perusahaan yang mendukungmu. Kau keluar dan tidak ada yang memperhatikan apapun. Jangan omong kosong. Katakan saja kau tidak bisa menandingi hari ini. Main ya main. Yakin menang? Tentu, tapi tak terduga. Bocah itu berani sekali bersikap sombong. Keluarganya memang punya pengaruh di bidang properti. Aku masih belum tahu bisnis keluarganya. Adalah Hihua Real Estate, kalau aku ingat dengan benar. Tanah Jalan Timur nomor 2, 5 km. Dibeli oleh keluarganya 3 tahun lalu. Di luar Jalan Timur nomor 2, pinggiran timur. Itu juga bangunan pinggiran kota. Kamu baik-baik saja. Sejak kapan jalan lingkar kedua dianggap pinggiran kota? Itu sama sekali bukan pinggiran kota. Tapi lokasinya memang kurang bagus. Ya ampun. Apakah ini temanmu yang mencari tanah di luar Rute 5? Sungguh kembali yang spektakuler. Perspektif seseorang harus meluas sesuai kemampuan. Apa? Kau mencoba kabur, seperti pengecut ulung? Aku ke kamar mandi. Silakan saja, tunggu sebentar. Biar kubuka wawasanmu, orang udik. Jangan sampai kau ngompol ketakutan. Li Tianhao, apakah kamu ingin bermain? Aku ikut sampai akhir. Selamat malam, para bos besar Nancheng. Selamat datang di acara tahunan kota ini. Lelang pertama hak pengembangan untuk area kelas A. Aku harap di sesi lelang mendatang, semua bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Apa kau tahu bagaimana tanah Nancheng tahu? Sedikit. Belum begitu jelas. Aku baru saja berkonsultasi dengan seorang profesional.
Di luar jalan nomor 3 adalah kelas C. Di luar jalan nomor 2 adalah kelas B. Lalu Chao-Chen dan kedua area ini adalah kelas A. Harga rata-rata di pusat kota. Di pusat kota. Baik itu komersial atau residensial. Tanahnya bukan naga. Kalau kau bilang begitu. Setelah habis sistem mereka. Hanya 4 kata ini, pusat kota. Itu menjelaskan semuanya. Jika benar-benar dibagi, pasti akan jadi peringkat S. Saudara, santai saja. Aku akan memberimu beberapa bidang tanah di kelas A untuk kau pilih. Kau gila? Hayalan macam apa kau ini? 6.000 yuan. Tuan Li dari Ike memulai penawaran dengan 6.000 yuan. Ada yang lain? Dengan keadaanku saat ini dan lokasi ini, aku sudah membeli yang terbaik 3 kali. Dengan begini, ini akan keluar. Aku punya beberapa orang kaya. Jangan khawatir, aku takkan membiarkanmu diganggu. Oh, duduk manis saja. Hari ini, aku tidak hanya berurusan dengan anak itu, tapi juga memberikanmu hadiah besar. 7.500 yuan. 7.500 yuan, area pertama kita telah mencapai. Harga 7.500. Ada penawaran lagi? 4.000 yuan. Semuanya, hadirin sekalian. Aku sangat menyukai tanah ini. Kalian. Kau harus mempertimbangkan masalah tanah lainnya. 8.000 yuan, Bos Chen menawar 8.000 yuan. Ini seharusnya menjadi lelang kita dalam 5 tahun. Jika tidak ada lagi penawaran. 8.000 yuan, pertama. 8.000 yuan untuk membeli bagian ini. Meskipun tidak berminyak, para bos ini pasti merasa. Tapi 8.000 yuan, kedua. 8.000 yuan, kau benar-benar sombong. 9.000 yuan, Tuan Lin ini menawar 9.000. Tapi maaf, Tuan Lin, daftar saya menunjukkan kau tidak punya perusahaan yang mendukungmu. Jika kau tidak bekerja untuk perusahaan, tawaranmu tidak akan diterima. Sembunyikan saja hatimu dan gambar. Aku akan menggunakan milikmu. Tuan Lin, Anda mungkin tidak tahu. Jika kau tidak memiliki perusahaan real estate di belakangmu, bahkan jika kau memenangkan tender untuk tanah ini, kami tidak punya cara untuk menghukum. Kalau begitu, uangmu mungkin. Kau bahkan tidak tahu ini. Sengaja datang untuk membuat masalah. Lalu tulis 4 karakter itu. Long dan Tianxia. Lin Jiang, apa kau hanya tahu bahwa ada naga yang membangkitkan dunia di kota selatan? Karakter-karakternya terdengar agak mengesankan. Tapi kau tak tahu. Long dan Tianxia sudah 3 tahun tak punya wilayah. Itu karena bos sebelumnya kurang visioner dan tidak mengerti perkembangan, tapi bos baru menghargai GDP. Tahu bahwa setelah mereka berkembang, itu akan meningkat. Simpul nyaman. Apa yang tertulis di sana? Mohon tunggu sebentar, 2 bos. Kami sedang memverifikasi identitas Anda untuk menghindari kerugian personel. Semuanya. Aku akan kembali melanjutkan setelah aku verifikasi. Orang kaya baru menggunakan Long dan Tianxia sebagai tameng. Besok takkan ada di halaman depan. Long dan Tianxia tak pernah ikut campur urusan orang lain. Apa kau tidak sedang mencari masalah? Jangan khawatir. Tidak ada apa-apa. Maaf, ini kesalahan kami. Tanda ini berhak membeli lebih dulu dengan penawaran balik harga dulu. Hanya Long dan Tianxia yang punya kualifikasi ini di kota ini. Baiklah, kami takkan mengganggu kalian lagi. Lanjutkan saja.
Lanjutkan saja. Tuan Lin dari Long dan Tianxia menawar 9.000. Ada yang menawar lagi? Ada apa dengan bocah ini? Tuan muda, aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan yang ini. Itu hanya selembar kertas. Kau tertarik? Kau tawa. Aku akan tertawa jika aku menang dengan kafling 1. Ayo kita tawar lukisan ini. Kau tak bisa mengalahkanku. Apa kau percaya padaku? Dasar orang kaya baru yang payah. Kalau begitu, aku, Tuan muda, akan bermain-main denganmu. Itu cuma lukisan. Jadi bagaimana jika kau menawar harga tinggi? Lagi pula, si bodoh ini benar-benar mempertaruhkan kafling 1 melawanku. Oh, bagaimana jika aku memenangkan lukisan ini? Aku akan menyerahkan kafling 8 dan kafling 10. Bagaimana jika aku dapat 5? Maka aku akan menyerahkan kafling 1 kepadamu. Kata-kata ini mutlak. Jadi, sepertinya aku hanya akan untung dari ini. Ambil kembali kafling nomor 1. Perusahaan mencapai lompatan kualitatif. Tidak masalah. Oke, kalau begitu, aku akan main-main denganmu. 5.000. Ya Tuhan, Tuan muda Li benar-benar menawar 5 yuan. Sungguh mengagumkan, lautan cinta. Ada yang mau menawar lagi? Ini. Tuan muda Li begitu pelit bahkan dengan sumbangan cintanya. Aku menawar 100. Ya Tuhan, Tuan Lin benar-benar menawar 100. Untuk alasan pribadiku, saya ingin memberikan lukisan ini kepada Tuan Lin. Ada harga yang lebih tinggi? 150. 150 yuan. 150 yuan. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Bagaimana mungkin Tuan muda Li hanya menawar begitu pelit? 500 per orang. Apa dia gila? Hanya kali ini saja. Dia 450. Apa dia benar-benar menawar 500 untuk lukisan tua ini? Tapi jika aku bisa mendapatkan kafling 1, bahkan jika naik sampai 3.000, aku takkan rugi. Ya Tuhan, Tuan Lin menawar 500 yuan. 1.000 yuan sekali, 2.000. Sudah 2.000. Ya Tuhan, sudah mencapai 2.000 yuan, 2.000. 3.000 yuan. 3.500 yuan. 3.500 yuan. Kita melelang 4 kali ini. Dan itu hanya 4.000 yuan. 3.500 yuan. Ada lagi? 4.000 yuan. Tuan muda Li benar-benar dermawan. Baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Tuan Li menawar 4.000 yuan. Harganya benar-benar sama dengan 4 kita. Tuan Li sungguh seorang filantropis yang terhormat di kota selatan. Seorang filantropis yang terhormat. Lin Jiang. Aku menang. Kafling nomor 1 milikku, kan? Milikmu. Juga, aku dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Lin. Barang pertama dalam lelang kami. Kafling 1 dibatalkan karena alasan khusus. Dananya akan dikembalikan ke rekening Anda nanti. Keadaan khusus apa? Kenapa tidak bisa dilelang? Tuan Li, harap tenang. Diringkas menjadi 15 plot. Jika Tuan Lin memiliki keberatan, Anda dapat membicarakannya dengan saya nanti. Tuan Li, apakah Anda memiliki keberatan? Saya tidak keberatan. Anda tidak setuju memberi saya lot 1, jadi begini saja. Jika orang lain mengetahui saya mengatur lelang secara pribadi, bahkan rumah lelang pun tak akan selamat. Tuan Li, apakah Anda punya pertanyaan? Tidak masalah. Saya hanya bilang, lokasi sebagus ini tidak seharusnya diberikan begitu saja. Gak masalah. Saya juga ingin memberitahu semua orang bahwa kami baru saja menemukan bahwa Tang Yujian yang kedua. Oleh karena itu, lelang dibatalkan karena peninggalan budaya dalam jumlah besar. Nanti, mungkin akan diubah menjadi museum. Museum. Jadi, lot nomor 1 kita tadi, bukankah akan menjadi komoditas panas? Belum pasti. Sebenarnya, jika kita berbicara tentang peningkatan nilai tanah maka, itu yang terbaik. Bagus. Selanjutnya adalah lot 8 dan lot 10 kita yang paling dinantikan. Harga awal 10.000 yuan. Para tamu terhormat, silakan menawar.
Ayahku sudah mengatur semuanya. Tanah ini hanya untuk kita. Kita akan mendapatkannya dengan mudah. Juga dianggap mengkompensasi sebagian kerugian. Lin Jiang, tunggu saja. 15,000 yuan. Oke, Lin Ji adalah yang pertama menawar 1 juta. Ada yang lain? Bocah ini merencanakan sesuatu. Sekitar 10 toko. Apa kau pikir aku tidak punya kesempatan untuk bermain denganmu? Oke, sepertinya kita sudah mencapai puncaknya. Pak, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? 16.000. Saya juga 16.000. Saya bayar 16.000. Apa ada yang menawar sepelit ini? Jika ada, Anda bisa bertanya. Baiklah, Tuan Li seperti itu. Karena Tuan Li adalah perwakilan dari Longgang Tianxia. Di lewang kami, Longgang Tianxia. Pembelian plot apapun, kami memiliki hak penolakan pertama dengan harga yang sama. Ada aturan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Saat Anda berpartisipasi dalam lelang, Tianxia tidak. Jadi Anda mungkin tidak tahu. Jadi, tawaran Tuan Lin tidak valid? Oke. Jika tidak ada yang menawar lagi. 16.000 yuan sekali, 16.000 dua kali. 18,000. Saya juga. Saya juga. 20.000. Harga sama. 20.000. Lin Jiang, kau mati. Ku buat kau tenang. Kalau begini terus, ku panggil satpam. Diam. Satpam. Lin Jiang, hari ini kupatahkan lehermu. Lepaskan aku. Apa kau tahu? Lepaskan. Lin Jiang. Lin Jiang, ini belum berakhir. Maaf semuanya, ada sedikit gangguan. Mari kita kembali ke lelang. Oke, mari kita ucapkan selamat kepada pemenang. Berhasil membeli lot nomor 1 dan lot nomor 8. Kenapa kau gigit aku? Kau tahu siapa aku? Maaf, tapi Anda melanggar aturan. Kami berhak membawa Anda keluar. Ku bilang, Hua tidak mendapatkan lot nomor 8 atau nomor 10. Satpam bertanggung jawab atas ini. Tentang perselisihan, Anda berhak menghubungi panitia penyelenggara kami. Apa yang harus kulakukan dengan panitia penyelenggara? Aku bicara padamu. Katakan saja, bolehkah aku masuk atau tidak? Tidak. Tak bisa dihindari. Hei Tuan Li, mempersulit satpam. Bukankah itu agak picik? Lin Jiang, pengecut dan tak tahu malu. Sengaja memancingku untuk mengusirku. Saya pengecut dan tak tahu malu. Dibandingkan dengan garam ini, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Orang jahat. Lin Jiang, beraninya kau berbuat tapi tak berani tanggung jawab. Apa yang kau tertawakan lagi? Akulah yang. Aku memberimu rampasan itu, dasar bajingan. Lin Jiang, ku bilang ya. Ini bukan cuma urusan pribadi antara kau dan aku lagi. Grup Yi Hua juga takkan melepaskanmu. Baiklah. Aku ingin melihat kau dan grup Yi Hua. Kenapa pengecut begitu? Kau dan aku musuh seumur hidup. Tunggu saja. Pecundang mengakui kekalahan. Kau kalah? Kenapa kau begitu sulit? Kau masih belum memanggilku kakek 3 kali. Atau panggil sesuatu yang lain. Bung, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kau punya. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Ayo pergi. Lin Jiang, benar, kan? Ya, ini aku. Permisi. Anda adalah Liu Gan. Ini saya. Saya sudah lama menunggu Anda.
Tuan Lin datang ke sini untuk wawancara, kan? Ya, Tuan Li. Saya harap Anda bisa membimbing saya. Jangan berani-berani. Resume Anda. Resume? Resume apa? Bagaimana wawancara pakai resume? Li Tao tidak bilang kalau saya butuh resume. Dasar brengsek, berikan padaku. Sio Li. Nama saya Lin Jiang, jenis kelamin laki-laki, menyukai perempuan, aktris favorit Mikami. Berhenti. Apa kau baik-baik saja? Kenapa aku harus peduli dengan hal-hal itu? Kudengar kau kaya. Perusahaan macam apa? Sejujurnya, saya hanyalah seorang tunanetra. Setelah itu, orang-orang membersihkan beberapa rumah. Saya terutama datang ke sini untuk belajar dari Anda. Lihatlah ketulusannya. Menerimamu. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Kalau kau tidak mau bicara, tidak apa-apa. Informasimu tidak lengkap. Saya hanya bisa membiarkan Anda bekerja. Sebagai penjaga keamanan. Jadi satpam, kenapa kau tidak mau? Jadi, apa keahlianmu? Apa tingkat pendidikanmu? Saya punya ijazah kecil. Apa itu ijazah kecil? Ijazah SD. Ya Tuhan, apa yang kubicarakan ini? Aneh sekali sampai aku ingin membenturkan kepalaku ke dinding. Kau bilang kau tidak punya keahlian, tidak berpendidikan, tidak punya dukungan. Aku akan membiarkanmu mulai sebagai penjaga keamanan. Ada masalah? Itu, Tuan Li, kalau tidak ada lagi. Saya akan pergi ke Departemen SDM untuk menyelesaikan prosedurnya. Tunggu, siapa bilang kau boleh pergi? Tuan Li, ada lagi? Tidakkah kau ingin bertanya tentang gaji? Untuk orang yang berasal dari zona pembubaran. Menurutmu berapa gaji yang pantas untukmu? Tuan Li, terserah Anda mau bayar berapa. Saya kesini bukan untuk uang. Saya di perusahaan ini terutama untuk belajar. Aku akan memberimu 1 mau sebulan, tepat waktu. Kerja lembur rutin, tanpa uang lembur. Setuju? Perusahaan sebesar ini cuma kasih gaji sepeser sebulan. Bahkan jika kau meninggalkannya nanti, itu akan mengikuti definisi sistem. Ikuti saja, terserah, aku setuju. Bekerja di perusahaan bergengsi Anda, masa depan saya tak terbatas. Ya, perusahaan saya adalah yang terbesar di Nancheng. Kau harus bekerja keras. Jika terjadi kesalahan, kau sudah tahu. Tunggu apa lagi? Pergi sana. Hal, Tuan Chu. Apa kau masih ingat siapa aku? Tuan Li, kenapa kau meneleponku? Bukankah ada waktu? Beberapa kesalahpahaman. Aku ingin meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Chu. Kapan waktu yang tepat? Aku bebas sekarang. Aku di Hotel Delich. Datang saja. Bagus. Aku akan datang sekarang. Selamat datang, selamat datang. Aku punya 2 cara untuk menyambut. Oke, sampai jumpa nanti. Ayah, kau yang terbaik. Kau semakin tua, tapi apa kau sudah tua? Ya, kali ini. Aku terutama menangani utangmu. Kedua, aku ingin menyelidiki dengan jelas. Siapakah Lin Jiang ini sebenarnya? Menyebabkan kekacauan seperti itu. Dia cuma orang kaya baru. Ayah, jangan diam saja. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara di sini? Kalau bukan karena kekacauanmu, setiap huruf tidak akan begitu sulit. Maaf, Ayah. Baiklah.
Bagaimanapun juga, kau adalah putraku satu-satunya. Aku akan berada di tempat Tuan Zong sekarang. Lebih baik kau tutup mulutmu. Aku tidak mengira aku adalah orang terkaya di Nancheng. Akan direduksi menjadi seorang penjaga keamanan. Sungguh menyedihkan. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Kau tahu, langit turun. Harus lebih dulu menempa keinginan mereka dan melatih tulang mereka. Apa hubungannya denganmu? Dulu aku membersihkan toilet. Kenapa sekarang aku jadi bos yang masih harus kutahan? Kau harus tahu aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Pahami, untuk benar-benar memahaminya. Tidak banyak orang yang mengatakan hal-hal baik kepadamu sekarang. Apa hubungannya denganmu? Kau siapa bagiku? Apa hubungan kita? Banyak orang mencintaiku. Dasar idiot, aku adalah kau, kau adalah milikku. Biarkan aku menjawab panggilan dulu. Halo Meng Meng. Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah lancar? Lancar, semuanya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu bekerjalah dengan keras. Aku akan menutup telepon sekarang. Kejutan. Pekerjaan ini membuatku sangat stres. Ini bukan Lin Jiang yang tidak berguna. Lalu siapa ini? Li Tin Hao. Apa yang kau lihat? Benar-benar kau. Bagaimana kau bisa bekerja sebagai satpam di tempat seperti ini? Apa hubungannya denganmu? Biar ku tebak. Apa kau kehabisan uang? Jadi aku harus pergi bekerja. Atau Zhang Meng mencampakkanmu, lalu kau kehilangan akal sehatmu. Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika aku bangkrut, aku lebih kaya darimu. Mulutmu keras seperti batu. Apa kau pikir aku buta? Aku tidak bisa melihat bintangnya sendiri. Lebih jauh lagi. Jika kau sehebat itu, lalu apa yang kau lakukan di sini? Apa hubungannya denganmu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Tuan Chuemyu. Setiap menit kami menghasilkan puluhan ribu. Mungkin aku sepertimu. Berdiri di sini seperti pilar. Apa yang kau lakukan? Cepatlah. Aku tidak akan membuang kata lagi padamu. Minggir, aku harus naik. Apakah kau punya bukti yang memberatkan si Yoyo? Jangan mempersulit, merusak bisnisku. Bisakah kau mengkompensasiku? Hindari. Tidak ada bukti. Lihat apakah aku bisa membiarkanmu masuk. Apa maksudmu? Apa kau mencoba membuat masalah? Aku tidak ingin berbicara dengan orang rendahan sepertimu. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku. Uang tidak masalah. Hei, penjaga keamanan. Aku bersikap seperti aku di sini, bukankah hanya untuk uang? Untukmu. Yo, sesuai dugaan dari orang kaya baru Shanghai, tak pantas kuberikan perhatian. Kusarankan kau untuk jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Li Tianhao, apa kau pikir aku belum pernah melihat ini sebelumnya? Uang receh segini. Jangan tolak saat ditawari, nanti malah kena batunya. Ada keributan apa ini? Satpam ini menghalangi jalan. Siapa itu? Kau Lin Jiang. Memang benar aku. Ada apa? Aku ayahnya Tianhao. Aku tahu kalian berdua punya sejarah. Masalah masa lalu, kan? Kuharap kau bisa lebih pengertian. Ayah, kenapa sopan sekali sama pecundang ini? Diam. Tuan Lin Jiang. Intinya, kuharap kau bisa bermurah hati. Tuan Li, Anda salah paham. Aku dan
tidak punya masalah. Hanya saja dia bertindak sembrono. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Soal pembelianmu. Tuan You sudah bilang. Semua personel yang tak terkait dilarang keras masuk. Maaf. Lin Jiang, kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau ayahnya Li Tianhao. Benar, kan? Namaku Li Qing. Kau bisa tanya-tanya. Semua zona pengembangan di Nancheng berada di bawah kekuasaanku. Jadi, kali ini aku datang menemui Tuan You karena aku punya urusan penting untuk dibicarakan. Kuharap kau mengerti. Tak ada masalah di dunia ini yang tak bisa diselesaikan selama uangnya cukup. Kau pikir begitu? Paman, tolong ambil kembali uangmu. Aku tak butuh uang. Kedua, tak peduli bagaimana. Aku hanya akan bekerja keras dan melakukan pekerjaanku. Tapi ketiga, kita semua harus saling menghormati. Jangan gunakan uang recehmu yang tak seberapa untuk menghina harga diriku. Lin Jiang, apa kau anggap aku bodoh? Apa kau tak paham bahasa manusia? Kau pikir ini terlalu sedikit? Ini juga untukmu. Kalau masih kurang, aku bisa terus memberimu, anjing. Akan kuambil terus sampai kau puas. Ayah, kenapa buang-buang waktu bicara dengan pecundang ini? Ayo pergi. Ku bilang diam. Jie, kau menertawakan apa? Paman, sejak kecil aku mendengar pepatah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aku tak bermaksud apa-apa. Aku hanya bilang, apa yang kau dan anakmu lakukan? Sungguh, konyol. Apa maksudmu? Paman, Anda sudah tua, jangan terlalu emosi. Kesehatan Anda tak baik. Tolong tenang dan dengarkan aku, oke? Cukup. Jika kau tak bisa menjelaskan sebab akibatnya hari ini, kau akan menanggung akibatnya. Paman, sebelumnya, Li Tianhao menggunakan taktik yang sama padaku. Akhirnya jadi rahasia umum. Jadi sekarang kau mencoba trik yang sama lagi. Apa kau pikir ini masih akan berhasil padaku? Sebenarnya, soal pembelian itu, aku tak tertarik pada uang. Jika aku memang mengincar uang, aku tak akan bekerja di sini. Apa sebenarnya maumu? Apa yang coba kau katakan? Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tak ingin bersaing dengan siapapun. Tak ada gunanya. Kau orang terpandang di Nancheng. Tapi kau harus menghormatiku. Kau tak bisa menghinaku dengan pekerjaan $10. Biar kukatakan terus terang. Aku sungguh tak peduli dengan uang recehmu. Sang tidak seperti itu. Aku punya $100 di sini. Bagaimana kalau kuberikan $100 ini padamu? Kau bisa pulang dan berpura-pura tidak pernah datang. Tangka. Li Qing, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bertanya padaku? Kenapa kamu tidak memberitahunya apa yang dia berikan padamu? Lin Jiang, ngapain jadi satpam? Gue lagi pengen ngerasain hidup. Kalian semua bohong. Omong kosong. Dan kau tak membiarkan kami masuk. Kau pikir gedung ini punyamu? Permisi, gedung ini miliknya. Orang lain menertawakanku karena terlalu gila. Aku menertawakan mereka karena tak melihat tembus. Kau menggumam sejak duduk. Kau menggumam apa sih? Menurutmu? Kau sakit? Kau bangkrut? Apakah Sang Meng mencampakkanmu? Ngomong apa sih kau? Aku dipecat. Kau dipecat? Bukannya ini hari pertamamu kerja? Pelan-pelan dong.
Malu-maluin teriak gitu. Gak ada apa-apa kok. Cuma, gue nyinggung orang yang gak seharusnya gue singgung. Tapi gue juga ngerasa gak salah apa-apa. Ayahmu tak mengerti aku. Ayahku? Bung. Bisa nggak kita nggak bahas soal gue? Kau tahu kenapa ayahku tiba-tiba berhenti kerja sama dengan Yotian? Aku nggak tahu. Jangan tanya aku. Aku nggak tahu apa-apa. Menurut gue, karena kau kaya raya. Kenapa kau masih kerja? Kenapa kita nggak buka usaha sendiri aja? Buka usaha? Cari duit, pakai duit. Boleh juga. Tapi memulai bisnis butuh waktu. Hei, kamu. Kenapa kau migrain lagi? Iya, betul. Tapi, aku selalu merasa memulai bisnis itu nggak bisa diandalkan. Mending cari kerja yang benar, terus naik jabatan. Mapan dulu. Baru belajar. Tapi aku takut nggak punya keahlian dan profesi. Perusahaan besar mana mau sama aku? Aduh, galau banget sih. Udah, nggak usah ngomong. Minum dulu. Kamu Chang Mo. Lin Jiang, kan? Sang Meng udah cerita soal kamu ke aku. Kaki, aku harus gimana, dong? Ya. Angkat barang, kerja kasar, tanpa BPJS dan ketenaga kerjaan. 10 sen sebulan, mau nggak mau. Apaan sih? Ngomongnya gitu. Apa aja aku kerjain, deh. Lagian kita semua kan keluarga. Aku nggak butuh uang. Aku orang super kaya. Kagak. Kenapa sih kamu? Super kaya? Masa orang super kaya kerja di sini? Nih, ya, aku kasih tahu. Aku sukanya jujur. Kamu. Sang Meng nggak cerita kalau pacarnya super kaya? Hah? Kalian pacaran? Sang Sing, kita kan udah sepakat kamu yang bayar sewa malam ini. Hah? Nggak senang? Nanti aja ngomonginnya. Kamu pindah dulu. Bang Long, maafin dia, ya. Usaha kecilku. Bukan urusan gue. Kita udah sepakat. Kamu bayar 50 sen tiap bulan ke aku. Jadi, kamu mau mungkir, nih? 50 sen, kamu. Katanya 30 sen, kan? Kok naik, sih? Terserah, mau sewa apa nggak, hari ini juga harus dipasang. Kalau nggak bayar, awas, gue tutup tokomu. Kardus itu udah dipindahin semua? Ini Bang Lin, ya? Kamu kenal aku? Perhatikan baik-baik. Kamu, hei, bukannya kamu satpam di pintu masuk All Star? Iya, ngapain di sini sekarang? Ya, semua ini berkat Lintang. $100 yang kamu investasikan itu, aku investasi di gedung ini. Semua ini berkat kebaikanmu, saudara. Ini istrimu? Ini adikku. Ngomong-ngomong, ku dengar. Kamu mau naikin sewa? Mbak Zhang, masa aku ngomong gitu? Nggak tahu terima kasih banget, dong. Sewanya masih 20 sen sebulan. Ngomong apa, sih? Semua ini kan berkat kamu. Kaki. Sewanya gratis. Ya, nggak enak lah. Beres.
Kalian lanjut kerja aja. Aku pamit dulu. Oh, hati-hati. Mantap. Lin Jiang, kamu. Dek, kita kan keluarga. Lagian, aku orang terkaya. Bukan Lin Jiang. Sombong banget sih. Dek, aku nggak sombong. Iya, katanya orang terkaya. Ya udah, kasih aku $50. Bahaya. Dek, anu. Celanaku lagi dicuci. Aku lagi nggak bawa uang. Lin Jiang, kamu tahu kenapa aku nggak setuju sama kamu? Karena kamu nggak layak. Omong kosong. Beli apartemen contoh, terus bilang, super kaya? Dek, aku serius. Siapa yang bisa buktiin? Aku bisa buktiin. Meng Meng, kamu di sini. Dek, lama nggak ketemu. Hang Meng, aku mau tanya sesuatu. Apa? Keluargamu ngeluarin banyak uang buat kuliahin kamu. Mengirim lo ke luar negeri untuk studi lanjut. Memberi lo banyak dana untuk memulai bisnis. Gimana ceritanya lo berakhir sama pecundang kayak gitu? Kak Lin Jiang bukan pecundang. Dia sukses, muda dan menjanjikan. Karir apa? Beli apartemen model bikin dia sukses? Dek, aku tahu keluarga kita nggak begitu baik sama lo. Aku kerja keras nyari duit buat bayar lo. Lagian Lin Jiang nggak bohong. Dia beneran kaya. Zhang Meng, oh Zhang Meng, lo bener-bener sia-siain usaha ayah. Keluarga lo baik banget sama lo, tapi lo nggak tahu terima kasih. Lo malah mihak orang luar. Maksud lo, cuma orang buta. Cukup. Dek, lo boleh marahin gue. Tapi lo nggak boleh hina Zhang Meng. Meskipun ini urusan keluarga lo dan gue nggak seharusnya ikut campur. Urusan Zhang Meng sekarang urusan gue juga. Lo anak yang cukup bertanggung jawab. Oke, buktiin ke gue. Oke. Gue udah lihat dekorasi toko kecil lo. Dan rasanya nggak enak banget. Kaki. Gue pikir, lo mau renovasi buat gue? Udahlah. Dek, gue mau beliin lo gedung. Halo. Lo. Gue mau tanya. Berapa ya beli gedung? Seluruh gedungnya? Gue pasti salah dengar. Tunggu sebentar. Saya akan telepon Pak Liu. Halo Pak Liu, bisa ke sini? Dia di sini. Ada orang bodoh ke sini. Tunggu sebentar, Pak Liu akan segera datang. Gimana? Apa bagusnya dia? Lin Jiang baik banget sama gue. Dia ngajak gue makan makanan enak, dan dia perhatian banget. Zhang Meng, katakan padaku, lo udah nggak muda lagi. Nggak bisakah lo lihat modus-modus ini? Apa lo lihat dia lagi manipulasi lo secara mental? Kak, Lin Jiang beneran nggak kayak gitu. Terus dia orang kayak gimana? Dengerin kakak lo nggak bakal salah. Cowok macam apa yang belum gue lihat? Gue tanya, apa dia pernah beliin lo sesuatu? Belum. Tapi gue bakal tunggu. Dia bakal beliin lo mobil, rumah. Kak, gue nggak mau ini. Apa yang nggak lo mau? Jangan cari alasan buat ketidakmampuannya. Mana si idiot? Pak Lin? Aduh. Ngapain lo di sini, Bro Liu? Gue idiotnya. Gue idiotnya. Bro Liu, ngapain lo di sini? Tanah nomor 7 ini punya gue. Omong-omong, ada urusan apa lo kesini? Gue lihat aja sampai kapan mereka bisa lanjutin sandiwara ini. Ya gue, si idiot ini. Mau beliin adik gue gedung. Dengan kekuatan finansial lo.
Seharusnya nggak terlalu susah. Lagian gedung ini cuma 3.000 yuan. Tapi gedung ini udah dipesan orang lain. Gue juga lagi susah. Oh, siapa yang mesen? 3.000 yuan bicara besar. Gue penasaran sampai kapan kalian berdua acting. Kak, udah deh. Bro Liu. Ada cara lain sekarang? Kayak nambah duit? Kaki. Oke, gue bakal ngomong sama kliennya. Tunggu di sini 2 menit. Ah, Lin Jiang. Ah, jangan. Jenderal Lin, udah berapa lama lo latihan naskah ini? Ngapain lo narik gue? Nggak usah pedulin dia, adik gue emang gini. Omong-omong, berapa budget lo buat beli gedung ini? Jangan boros-boros. Nggak, gue udah janji sama adik gue. Gue pasti dapetin buat dia. Oh, ini klien kami. Kalian ngobrol aja sendiri. Ngapain lo di sini? Lin Jiang, ngapain lo di sini? Harusnya gue yang ngomong gitu, kan? Kenapa lo nggak kerja jadi satpam nggak becus lo? Ngapain lo di sini? Oh, gue ngerti. Jangan bilang lo juga dipecat jadi satpam. Payah banget sih lo. Lin Jiang, lo beneran satpam? Dek, gue bukan satpam. Betul, gue seorang pelindung. Tapi bukan kayak yang lo pikirin. Terus apa? Lo bilang lo dipecat jadi satpam. Dan lo masih sok jagoan di depan gue, jijik gue liatnya. Dek, sumpah bukan kayak yang lo pikirin. Sangmen, di saat kayak gini lo masih aja belain dia? Gue lihat sendiri kemarin. Dia pakai seragam satpam. Dan kencing sembarangan. Kok bisa sih, sampah masyarakat kayak dia dilirik sama dia langsung? Bang Meng. Kebelet ya kebelet aja lah. Gue bener-bener nggak tahan. Hang Meng. Lihat tuh, cowok lo kayak apa? Kencing sembarangan. Gue kasih tahu ya. Anjing terlatih aja lebih bisa nahan diri daripada Lin Jiang. Elo. Gue kenapa? Emang lo kenapa? Mau coba-coba marah sama gue? Dek, udah dong. Kalian berdua tenang dulu. Gue tahu kalian ada masalah di All Star. Tapi nggak perlu sampai kayak gini juga, hahaha. Pak Liu. Klien yang Bapak bicarakan, bukannya dia ya? Betul, saya. Bangsat, kenapa tidak tinggal di tempatmu saja? Buat apa lo beli gedung ini? Mau buka perusahaan satpam? Mau nonjok gue? Sini, sentuh gue. Ayo, pukul gue. Payah banget sih. Hang Meng, ngapain lo masih sama pecundang ini? Mendingan sama gue aja. Hang Meng, tuan muda ini jauh lebih baik. Masih mending daripada sampah masyarakat yang kencing sembarangan, kan? Udah dong, kalian berdua. Lin Jiang bukan orang kayak gitu. Cukup. Deh, gue tahu lo nggak suka sama gue. Lo ngeremehin gue. Tapi banyak yang udah terjadi. Gue nggak ada waktu buat ini sekarang. Gue udah janji mau beliin lo gedung. Dan gue bakal tepatin janji gue. Diam. Mana mungkin lo bisa beli gedung ini? Gak tahu malu. Berani lo ngabaikan gue? Cari mati lo. Astaga, ya ampun. Lin Jiang, lo berani mukul gue? Cari mati lo. Kurang ajar, lo. Gue nggak mukul lo karena gue nggak mau tangan gue kotor. Lo pikir lo siapa? Cukup. Lin Jiang. Pakai mulut, jangan pakai tangan. Nggak perlu sampai segitunya. Lihat sekitar.
Masih mending daripada sampah masyarakat yang kencing sembarangan, kan? Gue bisa tuntut lo atas penganiayaan. 10 hari sampai setengah bulan gak masalah, kan? Jadi, lo mau apa? Sujud sama gue. Soal yang tadi, kita anggap lunas. Pinter. Gue bakal bikin lo malu di Nancheng. Gimana dengan Lin Jiang? Gue bisa kasih lo 1 kesempatan lagi. Kasih gue kafling nomor 1 lo. Soal ini, lupakan saja. Diuwa. Di Nancheng, gue salah satu jagoannya. Lo harusnya tahu akibatnya kalau bikin gue marah. Jangan gak tahu diuntung. Om Li. Terima kasih atas pencerahannya. Saya sekarang tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kamu anak muda yang menjanjikan. Bukankah begini lebih mudah dari awal? Om Li, saya tidak akan sujud. Tapi, saya juga tidak akan menyerahkan kafling nomor 1. Dan, saya juga mau gedung ini. Gue kasih tahu ya. Jangan pikir gue gampang dibully. Apa yang jadi milikku, tetap milikku. Sampai jumpa di pelelangan besok siang. Hang Meng, ayo pergi. Satpam Bao. Tuan Muda Li, apa kau baik-baik saja? Siapa kau? Aku kakak perempuan Sang Meng. Namaku Mo. Nah, tak usah pedulikan dia. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau tidak memikirkannya? Hang Meng. Atau kau bisa memilih untuk memiliki sepasang saudara perempuan? Pergi sana, aku pemulung. Berkacalah. Apa kau gila? Kau pikir kau siapa? Dasar kodok. Mimpi di siang bolong. Aduh, sakit. Apa langkah selanjutnya? Dia ingin menawar. Menarik. Ayah, bukankah kau bilang sumber keuangannya tak terbatas? Nah, banyak yang belum kau ketahui. Tunggu saja dan lihat. Aku akan membuatnya menjilat sepatumu. Lin Jiang, adikku sudah rakus sejak kecil. Jangan diambil hati. Aku takut kau akan melakukan sesuatu padaku atau keluargaku. Meng Meng, apa yang kau bicarakan? Adikmu adalah adikku. Lagi pula, kau belum cukup mengenalku. Aku berjanji akan membelikannya sebuah gedung. Aku akan menepati janjiku. Tapi apa kau punya uang sebanyak itu? Oh, aku lupa. Jangan khawatir, aku orang terkaya. Lin Jiang, aku tahu kau punya uang. Tapi Li Qing bukan orang sembarangan. Aku berada di kantor pusat hari itu. Dan aku mendengarnya berbicara dengan Departemen Keuangan Grup Yike di telepon. Sepertinya Yike Real Estate akan menarik semua arus kasnya. Kurasa kau dalam masalah besar kali ini. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Jika dia bisa menemukan You Tianliang, itu berarti dia juga kekurangan uang. Lagi pula aku masih punya 2 bidang tanah. Lin Jiang, apa yang kau pikirkan? Kau menawar tanpa dukungan perusahaan. 2 bidang tanahmu sudah lama diambil alih. Apa? Kau belum tahu? Tuan Lin, ada apa? Cepat periksa untukku. Berapa banyak roti yang tersisa di kartuku? Tunggu, masih ada 62.000 yuan tersisa. Ada apa? Habis sudah. Tidak banyak yang tersisa di kartu. Hidup atau matiku tergantung pada takdir. Aku hanya bisa berjudi. Pergi. Temani aku untuk menarik uang. Halo, Tuan Siong.
Ada apa gerangan? Lin Jiang baru saja menarik semua uangnya. Berapa banyak yang dia miliki di rekeningnya? 35.000, termasuk pokok dan bunga. Apa? Uang sebanyak itu? Apa yang akan dia lakukan? Kudengar dari Liu Bing kalau dia akan menawar sebuah gedung di distrik 7 besok. Khawatir, gedung itu hanya bernilai 3.000 yuan, tapi dia mengeluarkan 30.000. Mungkinkah saingan penawarannya tangguh? Aku baru saja mendapat telepon dari grup Yike. Dia menarik semua arus kas perusahaan. Li Qi berkeliaran. Bukankah mereka? Ya, mereka ingin menguasai pasar. Kita tidak boleh membiarkan Lin Jiang kalah. Apa maksudmu? Jual kafling 1 dan 8 dan berikan semua uangnya kepada Lin Jiang. Oh, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku benar-benar akan kehilangan muka. Mulai sekarang, aku akan jadi gembel. Tapi itu tidak mungkin. Mereka mungkin tidak lemah. Lin Jiang, aku masih mengkhawatirkanmu. Kenapa kau mengatakan itu? Kau gemetar sejak masuk. Apa kau merasa tidak yakin? Hei, apa yang kau bicarakan? Aku Lin Jiang, lebih kaya dari suatu negara. Jangan khawatir. Ya Tuhan, apa yang kukatakan? Bukankah ini seperti menembak kakiku sendiri? Kalau begitu aku lega. Pecundang. Kau datang lebih awal. Belum pernah dengar? Siapa cepat dia dapat. Ya udah lo makan aja cacing lo. Dasar otak udang. Selamat siang semuanya. Karena pesertanya relatif sedikit hari ini, kita langsung saja ke topik utama. Hari ini kita akan melelang pintu masuk timur Kafling Z. Harga pembukaannya 3.000 yuan. Silakan menawar. Keluar 5.000. Baiklah, Tuan Li membuka penawaran di 5.000. Ada penawaran lain? 8.000, 10.000, 10.003. Gue nggak nyangka suasananya bakal seketat ini. Tuan Li dan Tuan Lin lagi adu gengsi nih. Cuma dalam 1 menit, harganya udah nyampe 13.000. Lin Jiang, lo yang maksa gue begini. Rasain nih. Lin Jiang, jangan kebawa nafsu, santai aja. Apa? Lo nawarnya ketinggian. Gimana nih, pecundang? Masih mau nantangin gue? Tuan Li menawar dengan harga fantastis, 20.000. Tuan Lin tampak ragu-ragu. 20.000 pertama. 20.000 kedua. Bocah ini nggak mau ngalah hari ini. Kalau begini terus, nggak nyampe semenit. Tawarannya bakal lebih dari 20.000. Jangan sampai, gue harus main aman. 21.000. Tuan Lin menaikkan tawarannya lagi 1.000 yuan. Kayaknya Tuan Lin mainnya pelan tapi pasti nih. Bengong aja lo. Kemana tuh lagak sok jagoan lo? Sekarang lo mau main lama-lamain sama gue? Gue nggak bakal ngelayanin lo. Naikin jadi 25.000 buat gue. Bro, Tuan Li baru saja menaikkan tawaran menjadi 25.000. Suasananya makin panas. Gimana nih tanggapan Tuan Lin? Ah, Hang Me. Lin Jiang tajir melintir. Mbak, dia tajir banget asli. Tenang aja kali ini, masa sih? Kalaupun dia kaya, dia cuma orang kaya baru yang norak. Jie, gue denger sih. Duit di kartu lo. Udah nggak banyak, ya? Sejujurnya, bos, gue udah kumpulin semua uang receh keluarga gue. Gue kasih tahu nih. Abis lo. Kayaknya keadaannya makin gawat nih. Gimana dong? Gimana kalau, Jie, lo jilat telapak kaki gue. Dan gue bakal bebasin lo. Gimana? Ogah. Kalaupun gue rugi duit, gue nggak bakal rugi muka. Main gede aja. Kenapa nggak main? 30.000. Tuan Lin menawar 30.000. Ini tawaran tertinggi sepanjang masa. Akankah Tuan Li terus menaikkan tawarannya? Ketawa ngapain lo? Kita berhenti sebentar. Lin Jiang, gue lagi ngetawain lo. Dasar katak dalam tempurung. Lo cuma satpam rendahan. Ngapain lo sok-sokan di sini? Kita main apa nggak nih? Main? Ya mainlah. Gue bakal main sama lo sampai abis hari ini. Tapi gue kasih tahu ya, gue yang bakal menang hari ini.
Emangnya kenapa lo yakin bakal menang? Lin Jiang, lo mungkin punya sedikit uang receh. Tapi lo tetap nggak bisa lepas dari mental miskin lo. Dari gerak-gerik lo yang nggak jelas. Sejauh yang gue lihat, dompet lo pasti udah kosong sekarang. Ini cuma yang lo lihat dari orang miskin. Kelihatan banget dari elo. Saran gue, nyerah aja. Sekarang udah di 30.000. Gue cuma punya sisa 5.000. Gimana dong? Gimana dong? Gue hajar semua. Gue kasih tahu ya, gue nggak bakal nyerah. Payah, nggak bakal kapok sampai mati. Ya udah, kita hajar semua hari ini. Kalau gue kalah, Yike Group jadi milik lo. Kalau lo kalah, kau tak hanya harus menjilati telapak kakiku sampai bersih, tapi kau juga harus menyerahkan Sang Meng kepadaku. Cuma, aku bosan dengan Xiaoya. Jadi, berani bertaruh? Berani taruhan? Naikin. Langsung aja. Kutawar 40.000. Tuan Li menaikkan tawaran menjadi 40.000. Ini rekor dunia. Ini tawaran tertinggi yang pernah ada. Tuan Lin, apa Anda akan lanjut menawar? Bagaimana pecundang? Berani naikin? Kehabisan uang? Lin Jiang. Geiha, bukankah sekarang kau harus melayani keluarga Li? Oh, ngomong-ngomong, Tuan modal ini jauh lebih baik daripada pecundang ini. jujur saja, sepertinya Tuan Lin tidak berencana menaikkan tawaran. Lin Jiang. Taruhan adalah taruhan, kan? Nih, aku mulai. 40.000 kali 1. Jangan. 40.000 kali 2. 40.000 kali 3. Manajer cabang, kenapa Anda di sini? Maaf, aku terlambat. Presiden Ban, kau pikir kalau kau kasih kartu ini ke si pecundang, dia bisa ngalahin aku? Saudara, aku udah nggak punya uang. Aku benar-benar kalah. Apa? Sekarang gimana? Apa ada 10.000 atau 20.000 di kartu ini? Kutawar 1 juta. Tidak dengar jelas? Ku bilang aku tawar. 1 juta. 1 juta? Mustahil, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Li Tianhao, biar ku bilang. Memang seperti yang kau bilang, kita bukan dari dunia yang sama. Kalau kalian orang kaya merasa superior karena membandingkan diri, kurasa tuan muda ini pun tak tahan. Tapi 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, kan? Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, kan? Li Tianhao, aku menang. Dan aku bukan orang kaya sepertimu. Tidak kaya? Maksudmu? Ya, aku tidak kaya. Aku bukan orang udik sepertimu. Dan aku bukan Taipan. Aku multi-jutawan. Aku orang terkaya. Rp1 juta sekali. 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali, terjual. Selamat Tuan Lin telah menjadi orang terkaya di dunia. Ming Jiang, jujur padaku. Sebenarnya berapa banyak uangmu? Hei, istriku, pernah dengar tentang keluarga yang disebut keluarga Rothschild? Ah, aku tahu.
Mereka keluarga terkaya di dunia. Bagaimana kalau ku bilang, aku lebih kaya dari keluarga itu? Kau percaya? Aku punya 20 juta. Hei, Meng Meng. Aku akan mengadakan pesta pernikahan kelas dunia untukmu. Aku akan mengumpulkan semua selebritas di sini. Aku akan membiarkan seluruh dunia melihat. Terdeteksi bahwa tuan rumah belum bekerja dalam 5 hari. Silakan mulai hasilkan penghasilanmu sendiri sesegera mungkin. Kau kenapa? Gak apa-apa. Terlalu senang. Sini. Maafkan aku. Kak, aku salah paham sebelumnya. Tapi kau tak perlu membeli seluruh gedung ini untukku. Kak. Gak apa-apa. Aku sudah memenuhi syarat yang kujanjikan. Kaki. Kalau begitu, bisakah kau menjanjikanku satu hal? Bilang aja, Kak, sumpah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Kak. Sebenarnya, aku ingin bekerja di tokomu. Apa?